Halo sahabat semua, jumpa lagi bersama saya. Ya, di kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu video dari daftar populer ya, tentang redenominasi rupiah Indonesia. Dan sekarang kita lihat ya. Hey ho Pop Gengs! Pada bulan Juli kemarin, Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani menggulirkan wacana baru berupa redenominasi uang rupiah. Sederhananya, redenominasi ini merupakan perubahan nominal mata uang dari Rp1.000 menjadi Rp1 saja. Langkah Ini gagasan sangat bagus sahabat ya. Jadi redenominasi itu adalah perubahan nominal mata uang ya. Jadi ini menurut aku gagasan sangat bagus. dianggap perlu dan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 77 garing PMK titik 01 garing 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2020 sampai 2024. Sebagai rencana baru, redenominasi rupiah kini menuai pro kontra bahkan di kalangan para ahli ekonom. Oke sahabat, jadi redenominasi itu perubahan nominal rupiah Indonesia ya sahabat ya. Contohnya 1.000 itu bisa menjadi Rp1 ya, seperti ringgit Malaysia lah ya. Dan sekarang kita lihat lagi. Nah, kalau kamu gimana? Setuju atau enggak dengan penyederhanaan mata uang ini? Mulai dari apa yang dimaksud redenominasi, kenapa Indonesia perlu redenominasi, hingga bagaimana jika Rp1.000 menjadi Rp1. Apa yang dimaksud dengan redenominasi? Menurut Bank Indonesia, redenominasi adalah penyederhanaan dan penyetaraan nilai rupiah. Hal ini merupakan suatu langkah besar dalam bidang ekonomi suatu negara. Makanya, dalam menjalankan redenominasi, setidaknya ada 2 syarat wajib yang harus dipenuhi Indonesia. Pertama adalah kondisi ekonomi yang stabil, dan kedua, kondisi rupiah yang sehat atau hanya memiliki kemungkinan kecil untuk terjadi inflasi pada mata uang rupiah. Hal yang harus dimengerti dalam redenominasi ini bahwa cuman angka 0 dalam rupiah yang hilang dan tidak merubah nilai mata uang itu. Ya itu tadi sahabat ya, jadi cuma merubah nominal mata uangnya saja ya, jadi tidak merubah nilainya ya. Jadi ini menurut aku gagasan Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani itu sangat bagus sangat. Jadi tapi tetap perlu kajian lagi ya. Jadi, tidak akan ada penurunan nilai mata uang dan juga kenaikan harga maupun daya beli masyarakat. Contoh, air kemasan 1,5 liter seharga Rp5.000 menjadi Rp5 saja. Skincare Rp500.000 menjadi Rp500 dan dolar yang tadinya berada di kisaran Rp14.000 menjadi Rp14. Dengan terjadinya redenominasi, maka hal ini akan menyederhanakan transaksi dan juga mempermudah sistem akuntansi atau catatan keuangan. Betul sangat. Jadi, gak ada lagi hitungan jumlah ya betul saja sahabat, jadi rupiah Indonesia itu terlalu banyak nol ya, jadi nanti kalau sudah diredekan itu akan menjadi lebih simpel dan efisien. uang yang ribet dengan angka nolnya yang panjang banget dan tentunya bikin bingung. Kenapa Indonesia perlu melakukan redenominasi? Perubahan nominal mata uang sebenarnya bukan hal baru untuk Indonesia. Selain isunya pada tahun 2015 kemarin, ternyata pada masa Presiden Soekarno, Indonesia pernah mengubah nominal mata uang. Contohnya, pada 30 Maret 1950, saat Syafruddin Prawiranegara menggunting nilai uang Rp5 menjadi Rp2,5. Lalu, terjadi kembali pada tahun 1959 saat Juanda Kartawijaya memotong nilai uang Rp10.000 dan Rp5.000 menjadi Rp100 dan Rp50. Yang terakhir, pada tahun 1966 oleh Wakil Perdana Menteri Hairul Saleh yang menginginkan mata uang Rp1.000 menjadi Rp1. Namun sayangnya, hal tersebut gagal karena adanya peristiwa 1965.
Ketiga proses pemotongan mata uang yang disebutkan tadi memang terlihat mirip dengan redenominasi yang dicanangkan oleh pemerintah sekarang. Tapi jangan salah, karena pemotongan nilai mata uang tersebut sangat berbeda dengan redenominasi. Karena hal ini disebut dengan sanering. Untuk rencana Oh, sanering sahabat, jadi berbeda dengan redenominasi ya. Kita lihat lagi. denominasi sendiri, hingga hari ini belum ada waktu dari pihak Kementerian Keuangan tentang kapan pengurangan angka nol dalam rupiah ini dilangsungkan. Ketidakpastian ini disebabkan oleh masih banyaknya kajian ekonomi yang harus dilakukan dan rancangan undang-undangnya tidak boleh tergesa-gesa. Namun, Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan memasukkan redenominasi sebagai prioritas dalam rencana strategis Kementerian Keuangan tahun 2020 sampai 2024. Dan satu lagi sahabat, Ibu Sri Mulyani ini adalah Ibu Menteri terbaik di dunia ya sahabat, beberapa tahun berturut-turut gitu ya. Pemprioritasan ini didasari oleh beberapa hal. Yang pertama, untuk menyambut Indonesia memasuki era masyarakat ekonomi dunia. Yang kedua, untuk menguatkan image rupiah terhadap mata uang asing. Oh, kalau ini saya sangat setuju ya, untuk menguatkan image rupiah Indonesia terhadap mata uang asing ya. Contohnya seperti rupiah ke ringgit ya. Kalau ringgit kan dibuat simpel seperti 1 ringgit. Kalau Indonesia nanti mungkin bisa beberapa tahun lagi bisa dibuat 1.000 menjadi 1 ringgit. Jadi lebih sama lah ya nilainya. Oke, kita lihat lagi. Yang terakhir, untuk terlepas dari image krisis 1998 yang mengakibatkan nol pada uang rupiah menjadi banyak. Iya, Indonesia dulu pernah krisis ya, jadi membuat nilai nol itu makin banyak dan bengkak ya. Jadi mungkin sekarang waktunya untuk mulai redenominasinya. Mata uang Rp100.000 merupakan mata uang terbesar kedua di dunia yang dicetak dalam satu lembar kertas setelah uang Rp500.000 dong Vietnam. Bagaimana jika Rp1.000 menjadi Rp1? Untuk mengubah uang 1.000 menjadi Rp1, tentu saja hal ini perlu tahapan yang sangat panjang. Mulai dari kajian isu sosial ekonomi di masyarakat yang sekarang sudah dilakukan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, penyusunan RUU redenominasi, lalu tahapan pengaplikasian. Pada tahap pengaplikasian, langkah awal yang dilakukan adalah perubahan harga barang secara seragam. Yang tadinya Rp1.000 menjadi Rp1, yang Rp5.000 menjadi Rp5. Pada langkah ini, pemerintah juga berkewajiban untuk mencetak uang kertas dengan gambar yang sama, namun angka yang berbeda untuk menjadi transisi penggunaan uang. Setelah masa transisi selesai, maka percetakan uang baru akan dilakukan pada masyarakat yang terbiasa pada uang baru. Dalam tahapan ini, sudah tidak ada uang lama yang beredar. Masalah keberhasilan dan kegagalan redenominasi ini akan sangat bergantung pada kebijakan pemerintah dan kesiapan masyarakat. Contoh kegagalan pada kebijakan pemerintah bisa kita lihat pada redenominasi Korea Utara pada tahun 2009 saat mengubah 100 won menjadi 1 won. Wow, Korea Utara juga pernah meredenominasi mata uangnya ya, 100 won menjadi 1 won ya. Kalau penukaran uang di sana, stok uang baru malah habis dan menurunkan daya beli masyarakat. Selain Korea Utara, ada juga redenominasi Zimbabwe yang mengakibatkan hyperinflasi. Bahkan, pada tahun 2015, harga tisu toilet di sana mencapai 1,87 miliar rupiah. Namun, di beberapa... Wow, segitu mahalnya sahabat ya. Nilai tisu di Zimbabwe ya, 1,8 miliar. Wow, sangat mahal. Beberapa negara, proses redenominasi bisa juga berjalan baik. Seperti di Turki, yang mengubah lira Turki dari 1 juta lira
menjadi 1 lira. Oh, Turki juga pernah merubah sahabat ya, jadi dari 1 juta lira menjadi 1 lira. Indonesia pun juga perlu perubahan seperti ini. Denominasi di sana memang sangat gila karena menghilangkan 6 angka 0 dalam mata uangnya. Namun, karena rencana redenominasi ini digarap selama 7 tahun, maka isu sosial ekonomi bisa diatasi dengan mudah dan juga respon pemerintah dalam menyediakan uang baru dengan cepat mempermudah proses redenominasi. Dan semoga gagasan Ibu Sri Mulyani ini bisa menjadi pilihan yang terbaik dan bisa memperbaiki image rupiah Indonesia terhadap mata uang asing ya. Dan terima kasih telah melihat channel saya dan saya ucapkan terima kasih.